Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tanah kosong yang luas. Sekilas, tanah kuning pucat ini, selain semak ilalang, adalah batu putih keabu-abuan yang terlihat di mana-mana, dalam berbagai ukuran dan bentuk. Matahari menggantung, bumi memanggang, dan debu menguning. Di antara langit dan bumi, sosok kurus dan mungil berangsur-angsur menjadi jelas, berjuang untuk berlari ke depan. Ini adalah seorang gadis berusia sekitar 7 tahun. Jubah kuning angsa disulam dengan bunga plum pucat, dan rambut hitam menjadi sepasang mata hitam, hidung kecil dan memerah, melapisi seluruh wajahnya dan sangat cantik. Tangan kanan gadis itu memegang mainan seukuran telapak tangan. Mainan ini seharusnya berumur beberapa tahun. Drum di kedua sisi berwarna kekuningan. Ada beberapa pola ular hijau di bagian samping. Kedua peluru yang terhubung ke telinga diputar ke atas dan ke bawah, dan sesekali jatuh di permukaan drum, mengeluarkan beberapa suara lembut. Gadis itu belum terlalu tua, namun tubuhnya cukup lincah. Beberapa pasang surut muncul di ruang terbuka di depan kerumunan gulma yang tinggi. Su berlari dengan cemas. Dahi putihnya penuh keringat, dan di pipi kirinya mengalir ke leher putih. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menggosoknya. Wajah bulatnya yang kencang berwarna merah, seperti apel yang matang, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Gadis kecil, kemana harus lari? Pada saat ini, ada seorang pria berteriak di kejauhan. Gadis itu mendengar tubuhnya bergetar, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia meraih tangan kanan mainan itu dan mengangkatnya. Dia berjuang dan memutar bibirnya. Drumhead tiba-tiba bersinar dengan lapisan cahaya redup, dan saat proyektil jatuh ke Drumhead, terdengar suara siulan, cahaya biru terbang keluar dari Drumhead dan mendarat di sekelompok rumput liar di depannya. Permukaan gulma tiba-tiba bersinar dengan lapisan cahaya biru, tetapi cahaya biru itu hanyalah kilatan cahaya, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tangan kanan gadis itu berputar beberapa kali berturut-turut. Sepasang cahaya biru jatuh dengan dua pelet mainan, terbang keluar dari drum di kedua sisi, dan jatuh ke rumput liar di sekitarnya, dan ada semburan cahaya biru. Setelah melakukan semua ini, wajah gadis itu menjadi pucat, tetapi dia menolak untuk beristirahat, dan terjun ke rerumputan di depan. Tidak lama kemudian tubuh gadis itu terbenam di rerumputan, dan ada langit berdebu di belakang, dan sesosok terbang di depan rerumputan. Pemilik sosok itu adalah pria besar berusia 40-an, dengan pisau sederhana di tangannya, yang terlihat agak menyeramkan. Tatapannya tertuju pada jejak kaki kecil yang tertinggal di depan rerumputan, dan tubuhnya bergerak. Hasilnya saat ini, bagian depan rerumputan meledak dengan cahaya biru, dan 6 ular panjang berwarna biru ditembakkan, dan ziarah mulut besar. Lalu tangan kiri dengan cepat menyentuh plak di tubuh, lapisan topeng putih muncul, sementara lengan kanan bergetar lagi, pisau di tangan berteriak keras, bergegas ke depan. Oh! Beberapa kaki cahaya dingin panjang bersinar dari anak anjing, dan cahaya biru menyala. Ketika 3 ular hijau dihancurkan dari tengah pisau, maka 2 ular hijau lainnya dipantulkan oleh tudung putih dipotong menjadi 2 bagian di bawah gulungan dahan knife. Ular panjang cian ini dikalahkan oleh pria besar, dan bentuk aslinya terungkap. Itu sebenarnya sekelompok gulma hijau. Pria besar itu mendengus dan hendak melanjutkan ke rerumputan. Dia tiba-tiba melihat gerakan itu dan berdiri di tempat yang sama. Suara gemerisik terdengar di belakangnya, dan kedua sosok itu bersatu. Salah satu pendeta Tao muda kurus panjang, jubah abu-abu tampak agak rusak, dengan kuncir kuda putih di tangannya, dan pria lainnya adalah pria pendek berwajah kuda dengan beberapa memar di wajahnya dan rambutnya terlihat berantakan. Tidak ada apa-apa untuk kedua teman itu. Dahan kembali menatap keduanya dan bertanya. Wanita mempesona rubah ini, benar-benar sangat ketat. Tepat setelah saya dikejar oleh Qi Daoyou, saya tidak sengaja berkata, tidak masalah. Tapi bagaimana teman-teman tahu berhenti di sini, apa yang mempesona sekarang?
Pria berwajah kuda itu melambaikan tangannya dan menanyakan beberapa keraguan. Dahan tidak berbicara, menunjuk ke depan rerumputan, dan jejak kaki kecil di depan rerumputan masih terlihat jelas. Tunggu apa lagi? Aku akan menunggu, dan membiarkannya jatuh. Ketika pria berwajah kuda itu melihat ini, dia harus bergegas ke rerumputan. Setan ini telah melarikan diri selama sehari semalam, tenaganya pasti habis, tetapi dia pandai membuat ilusi properti kayu. Di rumput ini dapat digambarkan sebagai ikan, bergegas ke dalamnya. Nama keluarga Ki sedikit berkata, "Jangan biarkan dia melarikan diri seperti ini. Gadis kecil yang mempesona ini sangat licik, jangan sampai dia menjadi bencana di masa depan." Pria berwajah kuda itu sedikit ragu, tetapi menghentikan sosoknya dan berkata dengan enggan, "Aku menunggu orang benar, kecuali iblis ke iblis, itu adalah kewajiban. Rubah iblis ini tidak hanya ditemukan olehku, tetapi aku tidak akan pernah kembali ke gunung," kata Dahan dengan marah. Arti dari persahabatan, sepertinya sudah ada penanggulangannya. Tao bermarga Ki berbalik dan bertanya, "Rumput ini tidak kecil. Jika saya menunggu ketiganya mengejar secara membabi buta, saya akhirnya akan dapat membawa monster ini, tetapi saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Saya mendengar bahwa Feng Daoyou baru-baru ini membeli Huo Yun, dan awan Ki teknik penginduksi angin dapat digambarkan sebagai murni dan hijau. Dengan kerjasama dua fase, rumput akan menghilang tanpa jejak, dan iblis tidak memiliki tempat sembunyi lagi," kata Yan Dahan perlahan. "Awan api, bukan tidak mungkin. Tapi setelah menangkap rubah ini, bulunya untukku, dan aku tidak menginginkan yang lain, bagaimana?" Pria berwajah kuda itu berkata, "Tidak, rubah ini harus ditangkap hidup-hidup." Dahan menggelengkan kepalanya dan menolak begitu saja. "Apa arti dari Yan Daoyou? Karakter awan apiku adalah kelas menengah pertama, dan aku telah menghabiskan banyak waktuku." Wajah-wajah kuda itu mendesis. "Feng Daoyou tidak aman, jika saya tidak salah menebak, Taoisian pasti murid pertemuan pisau darah. Belum lama ini, dia akan mendapat tugas. Jika kamu bisa menangkap rubah ini, kamu tidak hanya bisa menjadi seorang murid, tetapi juga mendapatkan seorang murid dewa dan 1000 batu roh." Qi Daoshi melihat jauh ke arah Han besar, dan berkata, "Aku tidak berharap rekan Tao mendapat informasi yang baik. Aku tahu banyak tentang pertemuan pisau darah kita. Orang-orang Ming tidak berbicara tentang bisikan itu. Jika keduanya dapat membantuku menangkap rubah ini, semua hadiah spiritual akan diberikan kepada kalian berdua, sama, bagaimana?" Orang kedua berkata, "Taoisian mengatakan ini, tidak ada pendapat tentang jalan yang buruk. Pendeta Ki bermarga akan mengambil debu di lengannya dan mengambilnya dengan bebas. Jika ini masalahnya, maka belum terlambat, lakukanlah." Pria berwajah kuda itu berkata, mengeluarkan simbol dari tangannya, dan setelah beberapa pandangan yang menyakitkan, dia melemparkannya ke depan. Permukaan simbol tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah, yang kemudian berubah menjadi nyala api merah, seperti awan api, menekan rumput liar. Ilalang yang berada di bawah api langsung terbakar. Pendeta Tao bermarga Qi melihat ini, dan setelah menghela nafas lega, dia tiba-tiba membanting debu di tangannya. Dalam sekejap, suara mencicit terdengar keras, dan beberapa angin putih muncul dari udara, menyebar membentuk kipas ke arah depan. Angin membantu api, dan api meminjam angin. Misalnya, amukan gelombang menyebar dengan cepat di sepanjang rumput liar. Asap hitam bergulung di udara dan rerumputan beterbangan. Pria besar itu menatap api di depannya, dan matanya tidak berkedip. "Di mana?" Tiba-tiba, pendeta Tao itu berteriak, dan bentuk tubuhnya telah terlontar seperti anak panah. Dia menyapu ke suatu tempat di depan, tangannya gemetar, dan permukaan debu memiliki cahaya redup. Ketika lelaki besar dan lelaki berwajah kuda itu mendengar kata-kata itu,
mereka semua bergegas keluar di belakang pendeta Tao. Saya melihat bagian depan 30 kaki, dan dihancurkan oleh rumput yang terkikis oleh lautan api. Itu adalah gadis yang telah membobol rumput sebelumnya. Hanya saja saat ini tubuhnya telah rusak di banyak tempat, bahkan wajahnya menghitam. Dia sebelumnya memasuki semak ilalang yang luas ini. Agar tidak menimbulkan suara, dia dengan hati-hati mengubah arah gerakannya. Ketika dia mendengar tidak ada suara yang datang dari belakang, saya pikir saya bisa bernapas lega. Saya tidak berharap pihak lain menggunakan api untuk memaksanya menunjukkan diri. Wajah kecil gadis itu kencang, dan penampilannya penuh dengan kengerian. Dia lari di depannya, dan dia bingung tidak bisa menahan batuk. Akibatnya, dia tidak melarikan diri jauh, dan dia hanya merasakan angin sepoi-sepoi di belakangnya. Sutra biru pekat muncul di belakangnya. Hampir pada saat yang sama, gadis itu menjerit di bagian atas kepala layar hitam besar seukuran kepala, dan penutup di bawah. Mata gadis itu putus asa, tapi kemudian matanya tertuju pada pohon kecil layu yang berada lebih dari 10 kaki di depan. Matanya sedikit cerah dan dia menggigit lidahnya. Tangkap! Pria berwajah kuda itu adalah yang paling lambat, tetapi ketika dia melihat gadis yang diikat dengan nama keluarga Dahan dan Qi di depan jalan, dia tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Saya melihat sepotong besar sutra biru melintasi beberapa kaki ke depan mundur, bungkusan gadis itu kokoh, dan jaring hitam bagian atas juga tertutup. Tapi saat ini, gadis itu tidak bisa bergerak. Bayangan cahaya biru itu berkelebat, dan berubah menjadi pohon mati. Kayu, Tao Dahan dan Tao bermarga Qi jatuh, melihat perubahan di depannya, wajahnya tenggelam. Di mana? Pria berwajah kuda itu sibuk menunjuk ke depan tidak jauh. Saya melihat seorang gadis dengan pohon kering di blur aslinya, berubah menjadi seorang gadis yang memegang mainan, melihat ke belakang dan berbalik dan berjalan ke depan. Kejar. Mungkin karena arung jeram, wajah gadis itu tidak berdarah saat ini, dan langkah kakinya tersandung, kecepatannya sangat berkurang, dan jarak dari 3 yang terakhir dipersingkat dengan cepat. Aduh! Gadis itu menjerit dan menjerit. Satu orang secara tidak sengaja tertimpa batu. Seluruh orang terbang keluar dan menabrak bagian depan dari batu abu-abu yang memiliki ketinggian tinggi dan jatuh dengan keras ke tanah. Terus melarikan diri. Ketika Dahan dan 3 orang lainnya melihat ini, mereka memperlambat langkah mereka, dan situasi perlahan berubah. Pria berwajah kuda itu menjilat lidahnya dan mengucapkan mantra yin. Di bawah upaya bersama ketiga pria itu, mereka mengejar wanita ini hampir 1 hari 1 malam, juga memakan banyak kerugian di jalan. Saat ini, ada banyak keluhan di hati, terutama pria berwajah kuda itu, tetapi itu adalah awan api. Tubuh gadis itu mungil dan indah. Pada saat ini, ketiga orang itu selangkah demi selangkah, seluruh orang itu dekat dengan batu besar di belakangnya, tetapi dalam sepasang mata, momen ini penuh dengan kebencian. Melihat wajah gadis itu, ketiganya tentu saja tidak menaruh hati. Sebaliknya, pria berwajah kuda itu melangkah maju dan mengangkat satu tangan, berkata, "Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku harus mengajarimu pesona ini hari ini." Pada saat ini, pemandangan yang tidak terduga terjadi. Dengarkan saja, klik. Di permukaan batu tinggi yang dekat dengan gadis itu, permukaan batu besar itu retak dengan banyak retakan. Banyak batu kecil berguling dan ditaburkan di rambut gadis itu. Apa? Pria berwajah kuda itu melihat ini, mulutnya mendengus, dan tangan kanannya yang terangkat juga terangkat di udara dan tidak jatuh. Perhatian kedua pria itu untuk sementara dialihkan dari gadis itu dan memandangi batu besar di belakangnya. Di bawah pengawasan ketiga pria itu, retakan di permukaan batu menyebar seperti jaring laba-laba. Banyak pecahan batu terkelupas dari batu besar dan jatuh ke tanah. Apa? Gadis itu rupanya tidak menyangka bahwa batu besar di belakangnya akan memiliki kelainan seperti itu.
Dia sangat ketakutan sehingga dia memejamkan mata dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan tidak berani bergerak. Boom! Batu besar itu akhirnya pecah dengan suara keras, batu-batu besar itu terciprat dan terbang menjauh, mendarat di tanah. Tao Dahan dan semuanya terkejut, tetapi matanya masih menatap ke arah batu besar. Ini, apa ini? Wajah pria berwajah kuda itu bergerak, dan berteriak. Melalui debu yang berangsur-angsur mengendap, dapat ditemukan bahwa batu aslinya telah hilang, dan digantikan oleh pria yang sangat tinggi. Orang ini memakai jubah biru dan kapur abu-abu di rambut dan wajahnya. Sepertinya dia berada di batu sebelumnya, dan wajahnya biasa saja, kulitnya hitam, dan matanya menatap lurus ke depan. Tampak membosankan, tetapi keseluruhan orang itu bahkan lebih tinggi daripada pria besar itu. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat gadis dan pria besar semuanya terpana. Kakak batu. Tepat ketika ketiga lelaki besar masih sedikit khawatir, suara yang menyenangkan terdengar keras. Gadis itu tidak tahu kapan dia berbalik dan memanjat, dan memeluk pemuda jangkung yang tiba-tiba muncul dari batu besar. Gadis itu terlahir mungil dan halus, dan kepalanya hanya mencapai pinggang pemuda jangkung itu. Pada saat ini, sepasang tangan putih dan lembut memegangi paha muda itu, dan sebagian besar tubuhnya berbalik dan bersembunyi di belakang pemuda itu. Sepasang mata berair menatap pemuda jangkung itu. Ketika Taois Dahan dan yang lainnya mendengar kata-kata itu lagi, mereka saling memandang. Mata mereka jatuh pada orang muda yang tinggi lagi. Setelah melihat panggilan gadis itu, mereka tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya. Mereka melihat ke depan dengan bingung. Hati gadis itu kencang, dan sepasang tangan kecil yang memegang paha muda tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang, berteriak dengan tangisan. Kakak batu, Leer akhirnya menemukanmu. Orang-orang jahat ini ingin bersenang-senang. Kakak batu tolong membantuku mengalahkan mereka. Kali ini, pemuda jangkung itu sepertinya mendengar teriakan gadis itu, dan kepalanya perlahan turun. Gadis itu mendongak dan menyapa pria muda yang tinggi. Akibatnya, mereka melihat mata satu sama lain kosong dan hatinya tertegun. Namun, pemandangan ini jatuh di mata ketiga pria itu. Mereka telah melepaskan para dewa dan menyapu orang-orang muda yang tinggi. Akibatnya, tidak ada tanda-tanda mana pada orang di depannya. Ada dua kemungkinan untuk ini. Salah satunya adalah pihak lain benar-benar hanya manusia biasa, dan yang lainnya, itu adalah rahasia khusus atau instrumen yang dimiliki lawan untuk menutupi sihirnya. Dari situasi aneh ketika pemuda itu muncul, ditambah panggilan, kakak batu, gadis itu, membuat ketiga orang itu merasa kemungkinan besar adalah setan. Pendeta Tao menamai debu di lengannya, matanya menatap bolak-balik pada pemuda tinggi dan gadis itu, dan matanya berputar, dan tidak tahu harus berpikir apa. Pria berwajah kuda itu juga telah memulihkan tangan kanannya, dan bentuk tubuhnya telah mundur selangkah. Dia kembali ke sisi pendeta Tao bermarga Dahan dan Qi, dan tangan kiri di lengan baju diam-diam mencubit sesuatu, dan matanya menatap gadis itu. Aku tidak tahu bagaimana kamu menyebutnya. Di pisau darah berikutnya, Yan Cheng, aku bekerja dengan dua teman Tao untuk menangkap rubah ini. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, silakan tinggalkan tempat ini. Tao Dahan bertanya dengan ragu-ragu. Gadis itu mendengar dan menatap pemuda jangkung itu dengan permohonan. Pria muda jangkung itu perlahan mendongak, dan menatap pria besar itu dan melihatnya tanpa sepatah kata pun. Ada desahan kemarahan di mata Tao Dahan, dia mengulangi kata-kata sebelumnya, tetapi suaranya sedikit meningkat. Gadis itu membuka mulutnya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangan kecil yang memegang celana pemuda tinggi itu mengeluarkan banyak keringat dingin, yang membuat telapak tangannya sedikit basah. Pemuda jangkung itu masih tidak merespon sama sekali. Orang ini sangat mencurigakan, sepertinya ada masalah, ini buang-buang waktu, lebih baik kita
Pria berwajah kuda itu berkata, "Ini 1.000.000 mil. Jika Anda mendengar bahwa nama pisau dara akan sangat tenang, jika Anda tidak mengolahnya, itu akan menjadi bodoh." Bagaimanapun, dia melindungi gadis mempesona terlebih dahulu, bunuh saja dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Tentu saja, bagaimana memutuskannya, tetapi juga teman-teman tahu untuk memimpin, pendeta bermarga Qi berkata kepada 2 orang lainnya. "Halo, kamu tidak bisa meremehkanku," pria besar itu sedikit berbisik, matanya menjadi dingin, dan dia menjilat pisau dan berteriak. Suara ini nyaring, dan gema di hutan belantara berlanjut, dan udara di sekitarnya berderit. Gadis itu mendengarkan, dan wajah kecil itu menunjukkan ketakutan. Dia tidak merasakan longgarnya celana mudanya dan menggenggam mainan itu dengan satu tangan. Pemuda jangkung itu seperti orang tuli, dan dia masih tidak bereaksi terhadap kata-kata pria hebat itu. "Yah, karena kamu pasti bersama gadis iblis itu, maka, langsung." Kemuliaan menyeramkan dari lelaki besar itu tertegun, dan pisau sederhana di tangannya tiba-tiba muncul cahaya putih yang menyilaukan, yang membuat orang tidak bisa melihat lurus, dan tangan lainnya menyentak satu. Cahaya hitam berkedip-kedip, tepat di udara, dan berubah menjadi jaring hitam. Gadis itu terkejut dan bergegas mundur beberapa langkah, tetapi jaraknya terlalu dekat, sudah terlambat. Jaring besar itu seperti awan hitam, dan tiba-tiba tertutup. Itu menutupi dengan pria muda yang tinggi. Pada saat yang sama, setelah cahaya dingin muncul di jaring kawat, kait pegangan perak muncul di setiap simpul tali. Gadis itu menjerit, dan seteguk darah disemprotkan ke mainan itu, dan pergelangan tangannya berputar. Ledakan, suara gemerincing terdengar, dan tubuh gadis itu berkilat dalam cahaya biru, dan sosok itu kabur dan berubah menjadi kayu mati. Lebih dari 10 kaki jauhnya, bentuk tubuh gadis itu melintas dan muncul, lalu jatuh ke tanah, tangan dan kakinya semuanya terluka oleh jaring hitam berduri, lebih dari selusin luka, darah keluar. Dia berguling dan nyaris tidak bangun, tetapi hanya mengambil satu langkah, dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan dia tersentak. Saat ini, lelaki besar itu tidak memandangi gadis itu. Sebaliknya, mereka berjongkok dengan satu tangan dan jaring hitam yang melilit pemuda jangkung itu tiba-tiba mengencang. Pada saat yang sama, di samping suara udara, sosok pendeta Tao telah melompat ke udara, pergelangan tangannya bergetar, dan lebih dari 10 kingmeng menyembur keluar, tetapi lebih dari selusin jarum terbang kristal adalah tembakan seperti kilat di udara. Hati-hati, meski gadis yang tidak jauh tidak bisa bangun, dia hanya bisa berteriak lagi saat melihat ini. Paku, semburan suara bantingan logam, jarum terbang cian mengenai tubuh anak muda yang tinggi, semua terbang. Bagaimana itu mungkin? Pendeta Tao, yang melayang di udara, terkejut melihat ini. Bahkan jika dia benar-benar sebuah batu, itu seharusnya mudah ditembus di bawah serangan jarum terbang ini. Cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dari sisi pendeta Tao. Setelah sekejap, itu dipaku dengan kuat ke tenggorokan pemuda jangkung itu. "Hei, aku punya kerucut lebah emas di tengah, tidak sulit untuk mati." Di sisi lain, pria berwajah kuda itu perlahan menurunkan lengannya dan mencibir di mulutnya. Namun, sebelum kata-katanya belum selesai, boom, kerucut emas yang dipaku ke tenggorokan pemuda itu meledak dan pecahannya berubah menjadi cahaya keemasan. Tidak mungkin. Tao Dahan juga menatap pemuda jangkung itu. "Saya melihat kait di jaring hitam yang bisa merobek besi digantung pada pemuda itu, dan tidak bisa masuk ke tubuhnya." Saat ketiganya hancur, pemuda itu akhirnya bereaksi sedikit di bawah serangan itu. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat benda-benda yang tergantung di tubuhnya. Rasanya agak tidak nyaman. Saat lengan itu bergerak, ke-10 jari itu menangkap jaring hitam yang melilitnya. Oh! Setelah permukaan jaring hitam meletus, kertas itu pecah seperti robekan,
dan terbelah menjadi dua bagian dan melayang di tanah. Pria berwajah kuda dan pendeta Tao bermarga Kisat melihat ini, bola matanya hampir keluar. Tidak jauh dari situ, gadis itu juga membuka mulutnya, bahkan rasa sakit di tubuhnya pun tidak disadarinya. Kamu berani merusak hartaku. Tao Dahan menjerit. Jaring hitam ini adalah harta karun yang dia pinjam dari seorang teman di pertemuan itu. Entah kenapa bisa hancur di sini, bagaimana dia tidak marah. Tao Dahan menggertakkan giginya dan menatap pemuda jangkung itu. Dua jari dan satu simbol ungu muncul di ujung jari dari udara tipis. Satu tangan dan satu lemparan, mulut meratapi mantra itu, dan kalajengking segera terbang keluar dan jatuh ke atas pemuda jangkung itu. Suara pecah berkeping-keping dan berubah menjadi awan hitam tebal. Dengan suara berderit, awan timah hitam menyala, dan busur perak tebal dari mangkuk jatuh dari awan hitam. Boom! Busur besar itu langsung ditabrak oleh pemuda jangkung itu. Ada busur yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan. Tanah retak dan lubang hitam. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya di tengah gemuruh guntur, dan dia tidak tahu di mana harus bersembunyi. Tangan dan tanah bergerak mundur beberapa langkah, dan berbahaya lolos dari beberapa guntur dan kilat. Akibatnya, ketika hatinya membuka matanya, mulutnya tertutup dan lidahnya hampir tergigit. Pria muda jangkung itu berdiri dengan tenang di tanah berlubang, tetapi tidak ada bekas luka di tubuhnya. Meski Tao Dahan ngeri, namun gerakan di tangannya tidak berhenti, dan kata-kata di mulutnya begitu cepat sehingga dia bergoyang. Simpul. Di udara, busur perak lainnya jatuh dan kemudian berubah, terjalin dan terjerat, berubah menjadi rantai petir, dengan cepat terjerat pada pemuda jangkung, dan mengikat. Dua teman, jangan menunggu saat ini. Pria besar itu berbisik, dan pisau di tangannya mengarah ke depan tubuh. Cahaya merah dari benda di tangannya muncul, dan sosok itu maju, bahkan pria itu membawa pisaunya ke pemuda jangkung itu. Pria berwajah kuda itu awalnya dikejutkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang tidak bisa melukai pemuda itu. Melihat situasi ini sangat gembira, dan dengan satu tangan, sosok itu tiba-tiba menghilang menjadi angin sepoi-sepoi. Saat berikutnya, di sisi pemuda jangkung, embusan angin, pria berwajah kuda itu keluar darinya, dengan penggaris besi hitam di tangannya, beberapa rune putih berkedip di permukaan, membawa angin kencang ke bahu pemuda yang tinggi. Mata Ki berkilat, dan keduanya tidak bergegas keluar, tetapi gelombang mundur dua langkah, sekelompok darah beterbangan, dan di udara, kilat sangat cepat sehingga tidak terdengar. Pergilah ke punggung pemuda jangkung itu. Meskipun ketiga pria itu memiliki waktu menembak yang berbeda, tetapi pemahaman ini jelas bukan pertama kalinya mereka bergabung. Pria muda jangkung itu berdiri diam di tempat yang sama. Dia sepertinya tidak melihat serangan itu. Saat Tao Dahan melihat ini, warna matanya berkilat, dan menambah 3 poin kekuatan. Tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa pergelangan tangannya kencang, dan dia ditangkap oleh gips baja. Dia tidak bisa jatuh lagi, dan tidak bisa bergegas keluar. Pemuda jangkung itu benar-benar menangkap pergelangan pisaunya seperti pengait. Gerakan itu hampir mustahil untuk dilihat. Tao Dahan menggunakan kekuatannya untuk mundur, tapi itu seperti rutin. Dia tidak bisa mengguncang lengan lawannya, tapi ada senyum kejam di bibirnya. Ledakan, engah. Penggaris besi dari pria wajah kuda dan kelompok cahaya berdarah yang dilepaskan oleh Taois bermarga Qi, hampir langsung mengenai bahu pemuda jangkung dan kepalanya. Cahaya hitam mekar, fragmentasi seperti porselen langsung, berubah menjadi kelompok besar kabut darah tebal menyelimuti seluruh kepala pemuda itu, dan pada saat yang sama memancarkan aroma yang menyengat. Haha, pria berwajah kuda itu hanya tertawa terbahak-bahak, dan saat berikutnya dia merasakan kekuatan amukan yang tak terkatakan keluar dari pemuda jangkung itu. Tidak. Pria berwajah kuda itu terkejut. Dia hanya datang dan mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya terbang mundur. Setelah mendarat, disertai rentetan retakan di tubuh, tulang tidak patah, dan darah di mulut bercampur menyembur keluar. Tidak mungkin, kamu, Tao Dahan kaget.
Tapi dia masih punya obatnya di masa depan. Dia meraih pergelangan tangannya dan jari-jarinya hanya bergetar. Ada semburan kejutan yang membuatnya langsung menangis. Rasa sakitnya seperti 1000 pisau. Dan lelaki besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pria hebat itu tanpa sadar terlempar ke sebuah batu besar tidak jauh dari sana. Ledakan, dalam jeritan pria hebat itu, seluruh tubuhnya meledak di atas batu besar dan berubah menjadi debu. Serangkaian aksi ini seperti kilatan petir, hanya dalam hitungan detik. Pendeta Tao bermarga Qi terkejut melihat semua ini, dan dia berbalik dan menamparkan 6 simbol berbeda di tubuhnya, dan berlari dengan liar menuju tempat itu. Tetapi dia hanya datang dan berlari beberapa langkah, hanya merasakan bahwa udara di sekelilingnya kencang, dan tubuhnya berkedip dan padam, dan kemudian seluruh tubuhnya mencicit seperti mainan. Raksasa tak terlihat hancur dari udara tipis. Kabut darah tebal yang menggantung di atas kepala pemuda jangkung itu berubah menjadi mulut kalajengking merah, dan wajah kayu itu muncul kembali.